Hai semua, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Shalom. Jadi baik, pada video kali ini kami mendapatkan tugas dari ibu dosen untuk membuat video pembelajaran. Untuk itu perkenalkan, nama saya Edi Firman Mater, NIM 01-2019-0412, kelas C semester 5, mata kuliah strategi pembelajaran, jurusan pendidikan agama Kristen. Sekarang menyebut pendidikan di Institut Agama Kristen di Jakarta. Topik strategi penyampaian pengelolaan atau questioning atau bertanya. Strategi penyampaian. Strategi penyampaian merupakan salah satu bagian dari strategi pembelajaran. Tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menyampaikan pesan-pesan pembelajaran kepada pelajar. Strategi penyampaian isi pembelajaran adalah siasat guru untuk memiliki, menetapkan, menerapkan media pembelajaran, interaksi pembelajaran dengan media dan struktur belajar dalam penyampaian materi. Langkah-langkah strategi penyampaian adalah: yang pertama, strategi penyampaian simultan; 2, strategi penyampaian fakta; 3, strategi penyampaian konsep. Strategi penyampaian simultan merupakan penyampaian materi pembelajaran lebih daripada satu, maka strategi penyampaian simultan adalah materi secara keseluruhan. Strategi penyampaian fakta merupakan strategi penyampaian pembelajaran termasuk jenis fakta seperti waktu, tempat, dan peristiwa. Strategi penyampaian konsep merupakan materi berupa definisi atau pengertian dan pembelajaran dan mempelajari konsep agar siswa dapat memahami materi pembelajaran tersebut. Tujuan strategi penyampaian. Tujuan strategi penyampaian adalah strategi penyampaian merupakan konsep variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian pembelajaran adalah penyampaian isi pembelajaran kepada pembelajar, menyediakan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan pembelajar untuk menampilkan untuk kerja. Yang kedua, komponen strategi penyampaian. Strategi penyampaian menurut Degen, komponen strategi penyampaian ada 3, yaitu yang pertama, media pengajaran; yang kedua, interaksi siswa dengan media; yang ketiga, bentuk belajar mengajar. Yang ketiga, jenis strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian pembelajaran merupakan dikembangkan atau diturunkan dari model pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang paling sering digunakan dalam metode ceramah dan pertanyaan. Strategi pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan penyelidikan penggambaran berdasarkan data. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Strategi pengelolaan. Strategi merupakan perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mengantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Jadi, strategi pengelolaan adalah pola yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan seorang guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif sehingga siswa dapat belajar optimal, aktif, dan menyenangkan. 1. Pengertian pengelolaan. Pengelolaan merupakan proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen, tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Menurut Kiyosaki dan Lechter, bahwa pengelolaan adalah sebuah kata yang mencakup pengelolaan waktu, orang, sumber daya, uang, dan terutama pengelolaan informasi. 2. Fungsi pengelolaan. Tahap-tahap dalam melaksanakan pengelolaan manajemen adalah: yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. 3. Strategi pengelolaan dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan.
Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian yang digunakan selama proses pembelajaran. Strategi pengelolaan dalam pembelajaran meliputi yang pertama, penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran, yang kedua, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, yang ketiga, pengelolaan motivasional, yang keempat, kontrol belajar. 4. Tujuan dan fungsi pengelolaan belajar. Yang pertama, merancang tujuan belajar, yang kedua, mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar, yang ketiga, memimpin yang meliputi memotivasi dan mendorong siswa, yang keempat, mengawasi segala sesuatu apakah sudah berfungsi bagaimana mestinya atau belum. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran. Yang pertama, kurikulum, yang kedua, gedung atau sarana kelas atau sekolah, ketiga, guru, murid, lingkungan sekitar, media dan media yang digunakan. C. Strategi questioning atau bertanya. Pertama, strategi, pengertian strategi. Istilah strategi menurut bahasa Indonesia adalah rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Pada awalnya strategi berasal dari istilah kemiliteran, yaitu usaha untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dan tujuan yang ingin dicapai kemenangan. Sebagai pembelajaran Planted question merupakan strategi yang ditunjukkan untuk membantu seorang guru atau dosen agar dapat mempresentasikan informasi dalam bentuk respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanamkan atau diberikan sebelumnya kepada siswa atau mahasiswa. Pada hakikatnya, belajar adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keinginan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan menunjukkan kemampuan seorang dalam berpikir. Di dalam Islam, kita dianjurkan untuk bertanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yaitu bertanya akan sangat berguna dalam suatu pembelajaran karena dapat menggali informasi tentang kemajuan siswa dalam penguasaan materi pembelajaran atau pelajaran. Yang kedua, membangkitkan minat siswa untuk belajar. Yang ketiga, merangsang keinginan siswa terhadap sesuatu. Yang keempat, memfokus siswa pada sesuatu yang diinginkan. Yang kelima, membimbing siswa untuk menemukan atau mengumpulkan sesuatu. Langkah-langkah pelaksanaan question student have. Question student have merupakan salah satu model pembelajaran aktif dari sekian banyak pembelajaran aktif yang dianggap dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Langkah-langkah pelaksanaan question student have adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagikan kertas kosong kepada setiap siswa. Yang kedua, mintalah setiap siswa untuk menulis beberapa pertanyaan mengenai materi yang sedang dipelajari. Ketiga, putarlah kartu tersebut secara jarum jam. Ketika setiap kartu diedarkan kepada peserta berikutnya, setiap siswa harus membacanya dan memberikan tanda checklist pada kartu itu. Saat kartu kembali kepada penulisnya, setiap peserta telah memeriksa seluruh pertanyaan kelompok tersebut. 4. Jenis pertanyaan. Untuk memudahkan dan mencapainya tujuan penggunaan strategi question student have, maka penting untuk mengetahui jenis pertanyaan, di mana menurut taksonomi Bloom terdiri dari yang pertama, pertanyaan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Adapun kelebihan dan kelemahan strategi student question student have, yaitu strategi secara umum. Setiap strategi dalam pembelajaran mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Begitupun dengan strategi question student have. Jadi hal ini semacam ini penting diketahui oleh guru agar penggunaan tepat waktu dan sasarannya. Kelebihan yang pertama, dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun sebelumnya keadaan kelas ramai atau siswa pun kebiasaan berurus saat pembelajaran berlangsung, karena siswa dituntut mengembangkan unsur kognitif dalam membuat atau menjawab pertanyaan. Yang kedua, dapat merangsang siswa melatih mengembangkan daya pikir dan ingatannya terhadap pembelajaran. Yang ketiga, mampu mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapatnya. Kelemahan yaitu siswa merasa takut karena semakin menyampaikan pertanyaan, siswa kadang merasa pertanyaan salah atau sulit mengungkapkannya. Demikian hasil menjelaskan video pembelajaran saya. Terima kasih dan salam.